Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina asma'in. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa ana wa adallahu asrar karamati laina wa zadanallahu biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaikhani idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Dikeluarkan dari hadis Syaikhani, mengulang sedikit, tidak semuanya. Ketika satu di antara kamu melakukan sholat, maka bikinlah penghalang satir dengan sesuatu dari manusia. Fa'arada mongko ngarepake sapa hadun wong suci ayakhtaza ing zentoh lewat kono sapa had baina yadai ing dalem antarane ngarepe ahad yusolli faliyatfa mongko becik nolak kono sapa musolli hu ing ahad. Fa in aba mongko lamun nyegah kono sapa musolli, fa in aba mongko lamun nyegah kono sapa man utawa ahad fal yuqatil mongko becik mukul kono sapa musolli hu ing ahad. Fa inama huwa mongko utawi temen setuhune ahad iku syaitonun, kepancingan setan. Kalau sudah dibikin penghalang satir kok masih lewat, itu supaya orang yang sholat melarang menyegah dengan isyarat. Kalau tidak mau dilarang masih nekat, pukul saja, itu termasuk kepancingan setan. Wahuma lan dari Syaikhoni juga dikeluarkan lau ya'lamu lamun ngerti sopo almaru wong kang lewat baina yadil musolli ing dalam antarane wong kang salat ila satroti tumeka ila satroti maring satir mada ing apa suwi-wici ku aling atase maru minal ismahi dosa lakana mengko yektine ana apa ayaki payen to kandhek apa mar arba'ina ing dalem 40 apane kharifan taune khairon iku luwih bagus lahu keduwe maru min ayamur sang sento lewat sapa maru ben ayate ing dalem antarane musolli. Kalau seandainya dari hadis ini ya, dari hadis Syaikhoni,
Kalau seandainya orang yang melewati orang sholat itu tahu dasar dalilnya, dosanya melewati seseorang yang sedang sholat, dia akan berhenti 40 tahun lebih baik berhenti 40 tahun lebih baik daripada melewati orang yang lagi sholat dosanya. Tapi karena orang itu tidak melihat dasar dalilnya, tidak tahu dosanya melewati orang yang lagi sholat, orang itu pada nekat sujud dilangkai. Apalagi sujud dilangkai, di depannya saja sudah ada sajadahnya, dilewati, itu dosa, setan, sampai halal dibunuh. Maka seandainya itu dia tahu dosanya, lebih baik berhenti 40 tahun salebari. Wong maling ngenteni mandek rong menit ngono wae wis lebar salat. Ngantek 40 tahun saking ngeri dosanya. Wa Tabrani lan mengeluarkan hadis Imam Tabrani, ana satratul imami satratun ma khalfahu. Sak temene oleh nutupi imam iku sitratun satir, man keduwe sitro iku sitratuman satire wong khalfa kang dalem burine imam. Imam bikin sajadah posisi tempat sholat sujudnya dengan pembatas sajadah atau tase dicowentelan ki mau dicopot, tase diselehke ning ngarepan, diselehke ning ngarepan, digelari sajadah, utawa sudah adalah penghalangnya, itu juga satir untuk makmum-makmumnya di belakang. Tidak harus imamnya bikin tongkat, makmum satu persatu bikin tongkat, tidak. Berarti ini sudah, ini imamnya, ini makmumnya di sini, berarti sekitar lingkaran ini tidak boleh diiyak-iyak, diinjak-injak. Masih macam-macam ngidak-ngidak, ya itu setan, halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbihun wa tahmidun wa takbirun wa tahlilun wa istighfarun asron. Bagi imam ketika mau mulai sholat, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil, istighfar 10 kali. Idza arada nalikane ngarep musolli al-qiyamah ing ngadeg ila sholat maring sholat. Orang yang sholat disunatkan untuk membersihkan diri, tasbih, memuji, mengagungkan, meyakini ketauhidan, istighfar. Ini kesunatan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Usolli, ake usolli. 5 krono perkara kang riwayatake sapa Ibnu Sina, karena hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Sina an Ummi Rafi sang Ummi Rafi qalat matur sapa Ummi Rafi itu sowan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, Kanjeng Rasul, dullah kula haturi nuduhaken panjenengan ing kula ala amal ing ngatasi amal ya ajiru kang ganjaran ni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla. Tolong ya Rasul, amal apa yang Allah akan memberikan pahala segera alih ngatasi amal? Qala dawuh Kanjeng Nabi, ya Umar Rafi idza kumta nalikane jumenengi salat sapa sira wadon ila salati maring salat fayusabbihi mongko maca tasbih sapa sira wadon. Kamu ketika mau salat baca tasbih sih asron kelawan 10 wahalili lan maca tahlil sapa sira ing Allah asron ing 10 ketika mau salat tasbih dulu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, 10 kali.
kemudian baca tahlil la ilaha illallah 10 kali. Wa ahmadihi lan maca tahmid sapa sira wadon, wa ahmadilan muji sapa sira wadon hi ing Allah asron kelawan 10. Wa kabiri lan maca takbir sapa sira wadon ing Gusti Allah asron kelawan 10. Wastaghfiri lan istighfar sapa sira wadon ing Allah asron kelawan 10. Baca istighfar. Fa innaka mautu masatune fa innaki mautu masatune sira wadon idza sabbahti nalikane maca tasbih sira wadon kala mongko dawuh sapa Allah taala hadali tasbih hadali wa idza halalti qala Allah taala hadali. Ketika baca tahlil Allah akan menjawab ini tahlil untukku, ini takbir untukku, ini tasbih untukku. Wa idza hamidti nalikane baca tahmid sapa sira qala Allah taala hada tahmid li, ini pujian untukku. Wa idza kabarat wa idza kabbirti lan nalikane baca takbir sapa sira wadon kala mongko dawuh Allah taala hada li, hada utai takbir li, ini takbir agung keagungan untukku, kau mengagungkan untukku, kau memuji untukku, kau tahlil untukku, kau baca tasbih untukku. Wa idza astaghfartu nalikane njaluk ngapura sapa sira wadon kala dawuh sapa Gusti Allah taala qad fa'altu, teman-teman nglakoni sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono ngapura ghafara, kau minta ampunan aku akan mengampuni karena kamu sudah memuji, sudah mentauhidi, sudah mensucikan aku, mengagungkan aku. Sekarang kau minta ampunan kepadaku, istighfar yang kau baca aku yang akan mengampuni semua dosa-dosa. Allahumma. Berarti ketika kita mau melakukan sholat, ketika kita mau menghadap, ini harus semuanya persiapan. Kosongkan hati dan pikiran. Banyak pekerjaan, banyak urusan. Letakkan semua dunia urusan, kita fokus kepada satu tujuan, sembahyang tidak lama, 2 menit, 3 menit, 5 menit paling lama. Jasmani sudah penuh dengan diisi 3 kali dalam sehari, sarapan, makan siang, sore makan, nanti ada makan malam, lebih dari 3 kali. Kalau rohani kita tidak isi, kita kasih makanan, dan juga selama seharian hati kita cuci dengan penuh kotoran, mandi ketika jasmani kotor bisa suci. Hati kita yang kotor kita mandi dengan sholat dilakoni, dengan fokus, matur semuanya. Ya Allah, sulitnya dalam menghafal, ya Allah, sulitnya saya untuk memasukkan undaan terdesan, ya Allah. Selalu minta kepada Allah, yakin, fokus, konsentrasi, semuanya itu penuh dengan liku-liku, penuh dengan ujian. Tidak semudah pohon itu tumbuh besar. Pohon tumbuh besar dengan proses dari kecil sampai ada cabang, dari kecil sampai keluar bunga kembang, kemudian kembang akan berbuah indah. Itu harus penuh dengan proses, harus disiram selalu, dipupuk selalu. Sudah disiram tiap waktu, sudah dipupuk, dijaga selalu, ternyata kumbang-kumbang yang mengisap madu, yang hanya berhinggap kemudian
meninggalkan kotoran, tidak menghinggap kembali. Kadang baru berbunga belum sampai berbuah sudah ditelai oleh itu kumbang-kumbang. Bukan hanya kumbang yang datang, kalau kumbang jelas ada aung-aungnya, ada suaranya indah itu kumbang. Apalagi lebah-lebah yang bermadu, malah itu yang dicari. Tapi yang datang ke tumbuhan, ke bunga, ke tanaman bukan kumbang, bukan lebah, ternyata lalat-lalat yang tidak ada guna, yang tidak ada manfaat sama sekali, kotoran yang dibawa dari WCW, yang dibawa THI, kemudian dia jalan kemana-mana, virus yang ada. Maka seputih bunga jangan sampai ternoda oleh lalat-lalat yang gila. Ini harus dijaga, saudara-saudara. Kadang-kadang wis Quran kok tidak semudah ujiannya, Masya Allah. Bukan hanya ratusan, ribuan orang penghafal Quran yang gagal di tengah jalan karena kumbang lanangan gila, saudara-saudara. Jadi kowe wis Masya Allah, fokus, ati sing ikhlas. Atine rasane ora ikhlas dengan semua beban, peraturan, ora ikhlas. Padahal ini untuk waktu pengejaran, waktu peningkatan, mencari undaan supaya lancar deresan, segera khataman. Tetapi ada alasan wis ana-ana wae. Ora ya diono-ono, aja pisan ngapusi. Aku seneng ngapusi guru kok. Mbah kula mati, Mbah. Ora mati, umat ini biyen wis dipathok awit biyen isih terangake bae kula mati. Kan sampe mbahmu semati awit kae kok. Gawe alasan kok ora ono liyane. Fokus, waktune fokus. Ngene iki set langsung setelah ngaji langsung. Iki aku segera naik nanti. Aku terusan undaan ayo terus. Kudu insyaallah. Ini pikirannya iki ya kurang fokus. Wa makruhatuha, lan utawi pira-pira makruhe salat ada beberapa amalan yang makruh. Tarku kasfiyatei, meninggalkan membuka jari-jari tangan-tangan, kedua tangannya musolli. Epe-epe diingkemake, jari-jari ini ora digarake dalam takbir inda taharrumihi, ing dalam nalikane takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu tangan agak dipenggangkan jari-jarinya, bukan seperti ini, tetapi agak keluar, ada celah-celah udara. Wa sujudihi, lan sujud musolli, tangan epek-epeknya itu jangan dirapetkan, itu makruh, harus dibuka. Wasoku ngidokake kodamaihi, itu di depan tempat sholat. Wa taqdimu ahadima kodamaihi, jadi ngidokake ning gone arah depane. Wa taqdimu ahadihima, lan disiake salah suwijine kodamaihi, delamaan. Orang berdiri, yang satu di depan, yang satu di belakang kakinya itu loh. Itu makruh, harus sama. Jangan sampai mengajukan salah satu. Wa timadu alaiha, lan tetanggenan ing atase akdamuha, salah suwijine. Jadi to sikile iki nek ora maju siji mundur siji, utawa siji rodok miring, ngadeke miring, tumpuannya hanya satu kaki. Nah, itu makruh. Jadi badan ini keberatan kalau harus ditumpukan satu kaki, maka ditumpukan semuanya, berdiri tegak fil qiyaming dalam ngadeg.
Terus makruh lagi wajahrun maca banter bi mahal isrorin ing dalam panggonane rahasia alon-alon, membaca keras ketika sholat duhur asar padahal itu tempatnya isror. Wa aksulan sebaliknya membaca pelan-pelan ketika maghrib dan isya subuh, itu makruh. Isya subuh maghrib bacanya jahar keras, kalau duhur dan asar isror pelan-pelan. Wa khomdi roksin lan dingkrokake sirah fi ruku'in dalam ruku, ketika ruku kepala didingkrukkan tapi jangan terlalu, pandangan seperti antara itu punggung, leher, kepala rata sama. Jangan sampai nanti bungku, tangan tidak sampai, tangan pegangnya tidak ke lutut, sampai ke polok seandainya, itu makruh, tidak boleh. Semakin rukuk nanti wah kiai-kiai oleh rukuk yang jengking, tidak boleh. Rata, biasa-biasa saja. Tangan ke lutut, lutut kaki itu pasti sudah posisi Allah itu membuat tetap sama nanti akhirnya. Kemudian ini termasuk makruhnya dalam sholat, itu tidak boleh terlalu berlebihan. Wa mukhalafatu tartibin, nulayani runtut tertib. Jadi zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing tartib fipati amdo sujudi ing dalam nalikane nyelaki pira-pira anggotane sujud bastu diraini lan beber sikut loro alar ardi ngantase bumi. Ini tidak boleh, tidak tertib. Apa yang kemarin saya sudah sampaikan, bahwa ketika anggota sujud itu meletakkannya urut, lutut dulu, kemudian tangan, baru kepala, kaki dipancatkan ke kiblat. Itu anggota 7 dalam sujud harus dikontrol. Urut, ora kok langsung bathuk sik koprol iso jidate menyonyo. Sujud ki yo kaki, tangan, jidate, irunge, hidungnya juga itu kita cium bumi, mula sajadah diminyaki ben ora apek, dikumbah sajadah iku apa meneh arep dina Ramadan poso mekenone dikomringso seminggu. Mesake sisihmu mendem gara-gara rukuh mekenomu, ya ambune ya Allah. Ini persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, berapa hari lagi, tinggal harian. Ini sudah di hari-hari kegembiraan kita itu menyambut bulan yang sangat penuh, insyaallah. Alhamdulillah dikai umur panjang, iso mulai Ramadan, iso khotam. Allahumma. Satu hari itu digunakan, satu hari 1 juz untuk deresan. Iki engko sedina iki aku sak deresan, sak juz. Engko sing kene engko sak juz meneh tak deresan, sehingga dalam 1 bulan 30 juz bagi yang sudah khatam. Yang dapat 15 ya itu dibagusin. Kesempatan ini pokoknya jangan banyak tidurnya, diberikan kesempatan liburan luang, HP diberikan, ora kok terus mangan HP, wis ora nguyuh, ora ngising, ora medun, ya Allah. Mangan HP wis ora sarapan, wis ora asah-asah, ora nyapu, ora masak. Ambune nganti kaya gitar dangdeng ya Allah, perawan kok ya wegah adus. Ngono ki ya ana. Astagfirullahaladzim. Mbok yo sing wong ki nek kulino bersih, besok yo selalu bersih. Wong ngebrek ini awet ning pondok ngebrek, nggo ngantek tuwa ngebrek. Mulai ayo sawit saiki dirubah aku ben ora ngebrek piye to ya Allah.
Mesakake kowe ora mambu, kelekmu kowe ora iso mambu, ababmu kowe ora iso mambu, tapi sisihmu. Angger ngomong, "Wus ya Allah." Lewat tok bereng cah iki rong dina ora adus apa piye to. Kowe elek ya, mbok yo nganggo tawas-tawas, dideplok, dikei banyu, diwadahi semprotan. Ae anggar 400 semprotno keleke. Semprotan lamuk lho, leboke ono shot-shot ngono. Ambune bocah perawan kok koyo ngene. Wonge ora rumangsa, awake dhewe kok iso mambu to. Ya Allah. Sekali-sekali ngono kita nek pas mandek didemek ndiambo. Cukup lumayan wis mampu dhewe iso kan. Sekali-sekali demek awakmu ki lho. Bar ngletak dhewe semaput. Mendem kowe, meneh kok kancamu. Astagfirullah malah sedep kok jajan. Ya Allah, ngono kok iso nyengeni sing cah cilik adik-adike. Wong dekne ya wapeke sakpore. Ini sholat yang tidak mandi, yang bikin bau yang enggak sedap, itu membikin orang resah, itu makruh dia. Itu tidak dapat pahala, tidak dapat kesunatan. Nah loh, ini harus diperhatikan. Alat ardi ngatasi bumi watar kuatil anfi, tinggal meletakkan hidung itu fihi dalam sujud itu juga makruh. Sujute irungi orang ngambung jubin, orang ngambung bumi itu juga makruh. Hidungnya harus mencium juga. Watarku rijlin lan watarku rajulin lan ninggali wong lanang mujafatan ing benggangake ing dalam sujud. Nek wong lanang tangane kudu benggang, kok diingkopake kaya wong wedok makruh. Ing dalam sujud wa ruku wa fir ruku dalam ruku. Watarku ta'awudin ninggal auzubillah. Wa suratin ninggal maca surat-suratan walaupun itu sunat, tidak baca surat-suratan itu hukumnya makruh. Wa takbir intiqal, tidak membaca takbir perpindahan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah ditinggalkan itu juga makruh. Enggak apa-apa. Keras enggak apa-apa. Walaupun sholat munfarid sendirian Allahu akbar sami Allahu liman hamid sunah itu Allahu akbar. Orang kok meneng ya usah lanjut terus wadud tanpa takbir, tanpa ada suara. Semakin khusyuk diam tanpa pesan, sunyi tanpa suara, khusyuk mentut barang ora urusan. Piye sembahyang dek. Oh akoli tasbih, menyedikitkan baca tasbih. Baca tasbihnya sedikit dalam ruku wa sujudin lan sujud wa zikri atidalin lan zikir itidal tidak baca doa-doa. Sallallahu liman hamidah wa lakal hamd ngono ki pamane. Rabbana lakal hamdu min samawati wal ora diwaca. Makruh. Wa julusin baina sajdata ini lan duduk di antara dua sujud pun juga tidak membaca zikir. Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni suwen langsung iki makruh. Wa ta'awudin lan ta'awud ba'da tasahudin bar tasahud maca ta'awud itu juga makruh. Wa isra'in lan nyepetake salat cepet-cepetan juga makruh. Wa takhsisu imamin lan mengkhususkannya iman nafsu awak di imam beda iklan doa. Imam berdoa khusus untuk diriku, Rabbi firli warhamni warfa'ni, untuk diriku sendiri. Itu yang ketika diam doanya. Tetapi ketika doa itu imam untuk keras harus untuk semua. Allahumma hadina biman hadait wa afina, untuk kita. Paman doa pun juga begitu. Seorang imam doa khusus untuk dirinya sendiri dikhususkan makruh. Harus berdoa untuk umum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina, untuk orang tua kita, guru-guru kita. Nah itu jangan dikhususkan untuk pribadi sendiri.
makruh itu hukumnya. Wa takhlifu makmumin, lan ngereni ne makmum li jasal istirahatin krana lungguh istirahat. Makmum duduk atau dia selalu mengakhirkan, tidak mengikuti imam duduk, imam tidak istirahat dia istirahat, ngeri-ngeri dek niku istirahatin taruh kakang ninggal ku ing istirahat sapa imam ora lungguh istirahat, makmume lungguh istirahat, akhir dekne keri. Ngeri-ngerine makmum mengikuti imam itu hukumnya makruh. Kalau imam tidak duduk istirahat, makmum tidak boleh duduk istirahat. Kalaupun duduk istirahat tidak lama, segera mengejar imamnya. Wakafu sya'rin, nyegah rambut, wasabilan pakaian. Rambutnya iki dawa ning bathuk wae. Ora kuplukan di apa kuwi dibuka kepalanya, enggak pakai udeng, tak pakai serban. Itu rambut selalu di depan, padahal itu ketika jidat untuk sujud harus bersih tanpa ada penghalang. Akhirnya nyilakake rambut, nyilakake kain. Itu juga makruh. Wa masku wajihi, mengusap wajahnya. Min nafwi hubarin songko kena debu atau kena rambut ngusap-ngusap terus, itu juga makruh. Raine diusapi kena debu, raine wajahnya itu terkena rambutnya yang ke depan kemudian diusap-usap, itu makruh. Makanya pakai itu kesunatan yang kemarin, pakai imamah, pakai kupluk kemudian diudeng-udeng, itu lebih bagus, lebih utama. Pakai serban lebih utama, 2 rakaat lebih utama daripada 70 rakaat. Jumatan 1 kali lebih utama 80 kali bagi orang yang kosongan tanpa serbanan, tanpa udeng-udengan. Lebih baik 1 Jumatan orang yang pakai serban, kesunatan. Supaya apa? Tambah kekhusyuan, tambah ketenangan, rapi dipandang, sejuk, enak, nyaman, sehingga tidak ada yang mengganggu dalam sujud. Itu loh. Nek gawe udeng-udengan ya kudu sing rapi, sehingga ora ana kain-kain sing menutupi jidat ketika sujud. Wa tarwihi lan ngasuk akal nafsihi, makruh lagi mengistirahatkan diri. Wong tidak sholat kok istirahat barang itu. Itu makruh. Wa basku amaman lan ngidu ning ngarepan. Jadi wa ilsaku mau ya sing di depan tadi berarti lain. Ini lafal ilsok sama basokun, ngidu sama mengajukan. Jadi mau sing artine mengajukan 2 kaki, yang satu depan yang satu belakang, itu makruh. Ini yang di bawah ini makruh lagi, yang meludah di depan. Au yaminan untuk arah kanan, ke kanan atau ke depan, itu makruh. Apalagi ketika sholat kemudian mengeluarkan meludah ke depan atau meludah ke kanan, itu makruh. Wa isyaratun mubimatun, sholat memberikan isyarah yang paham. Pamane ono mlebu omah pinarak pamane ora sak omong tapi linggih-linggih memberikan isyarah tapi memahamkan. Itu makruh itu. Tidak boleh sholat fokus menghadap Allah, jangan dicampuri dengan apapun urusan manusiawi. Ngono, sholat ki iya karena butuh iya benar monggo iya karena butuh iya, terus udah karena kena memberikan isyarat walaupun tidak pakai kata-kata, tapi tangannya menyuruh. Oh berarti aku kon gesek iki kon ngenteni iki ya. Wong sing dijak omongan paham. Berarti memberikan isyarah yang paham itu juga makruh itu. Matasaubun lan kelagepan maca mangap-mangap. Iya karena butuh iya karena stain hadirin sallallahu mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Khusus pokoknya dipolke sak Fatihah. Iku megap-megap iku kelagepan. Itu juga makruh. Waktu sorun malang kerik salat iso metenteng barang. Menghadapi ini Gusti Allah metenteng. Waktu madun lan tetanggenan al yadi yusra ing atase tangan kang kiwa. Ketika mau naik pegangannya pakai tangan kiri, tidak pakai tangan kanan, itu juga makruh fil julsing dalam lungguh. Mau duduk pakai jagangan tangan
kiri, mau berdiri dengan tangan kiri. Itu kecuali tangan kanan ada masalah sakit, tidak saya bahas termasuk di sini. Normal tangan itu ya turun tangan kanan dulu, berdiri pun ya jagangane ya pakai pegangannya tangan kanan dulu. Lah kok pakai tangan kiri? Makruh, kecuali tangan kanan masalah ada sakit dan lain sebagainya, itu tidak dibahas. Orang sakit itu bebas, orang lupa tidak ada pertanyaan, orang tidak ngerti pun juga tidak ada hukum. Ning syarate kudu mencari ngerti, cari ilmu. Wis tidak tahu, tidak mau mencari ilmu. Ini yang masalah. Supaya kita meningkat, tata cara kita sholatnya kita itu bisa meningkat, perbaiki sholat. Ya caranya ngasih seperti ini. Oh ini makruh, berarti ini makruh. Oh ini sunnah, fardu-fardunya seperti ini, rukunnya ini, syaratnya ini. Kita harus paham. Syarat adalah sebuah perlakuan atau sesuatu yang harus dilakukan dalam hubungan suatu amalan ubudiyah, tetapi di luar, itu namanya syarat. Syarat sholat apa? Oh aku dosa suci, berarti di luar. Harus suci kadas pakaiane, itu di luar. Wudhu dulu, nganggo pakaian nutupi aurat dulu, itu namanya syarat. Karo rukun itu amalan yang sudah di dalam, takbir kemudian melakukan, oh ini rukunnya, takbiratul ihram, baca Fatihah, itu termasuk sudah di dalamnya amalan. Kalau seandainya itu sholat. Zakat pun juga seperti itu, syaratnya harus mampu, orangnya kaya, punya harta, sudah satu nisab, kemudian sudah 1 tahun. Nah, itu syarat. Rukune zakat itu engkau keterangannya banyak sekali. Ini masih masalah sholat. Kita perbaiki sholat, kita jaga sholat. Caranya gimana? Kita harus memahami apa yang dilarang, diharamkan, apa yang disunahkan, apa yang difardukan, apa yang makruhkan. Makruh itu sangat dibenci, tidak disuka. Itu namanya makruh. Wa taqlibul yadaini, molak-malik tangan loro, inda taslimataini, dalam nalikane salam. Nek salam diwolak-walik tangan itu ya juga makruh. Salam biasa, faidatun ayati faidatun, utawi ki kono faidah. Yahrumu haram apa al iltifatu noleh fi sholati ing dalam salat. Salat noleh iku bukan hanya makruh, haram. Salat noleh haram. Alama yang ngatasi perkara hadis, alama yang ngatasi hadis kala kang ngendikake ing hadis sapa al mutawali wal halimi, Imam Mutawali lan Imam Halimi. Waraful basori lan ngangkat peninggal an maundhi sujudihi saking panggonan sujude musolli, mata pandangan tidak ke tempat sujud tapi malah ke atas, apalagi naik ke atas ke langit, nah, itu haram. Tidak boleh pandangan mata ke atas, tidak ke tempat sujud. Alama ing atase hadis kala ngendika ing ma sapa al-Adra'i, Imam al-Adra'i kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kala maca kono soman, iku koma ngadeg kono soman, siapa salat berdiri fi salat ing dalam salat faltafata mongko nuli noleh kono sapa man, roda mongko nolak sapa Gusti Allah ali ngatasé man salatahu ing salat iman, rawahu atau Tabrani. Dari hadis Rasulullah, barang siapa salat berdiri kemudian dia noleh muter-muter kepalanya, berpolang-paling, madu berdiri, ya melirik, itu tidak tenang, tidak khusyuk dia itu. Walaupun posisi dada masih menghadap kiblat, ini loh, itu tidak boleh itu. Bukan hanya makruh loh, ini yahrumu loh, ini noleh roda. Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang dia tidak khusyuk, noleh. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mau utawi apa balu aqwamin iku tingkai pira-pira kaum yarfauna kang ngangkat kono sapa aqwam absarahum ing peningali aqwam ila sama'i maring langit fi sholati dalam sholati aqwam Fastad mongko banget apa kaulu pengen Kanjeng Nabi fi dalika mengkono bala aqwamin ini sampai Kanjeng Nabi tingkahnya seorang kaum, tingkahi kaum-kaum yang pada mengangkat matanya ke atas ke langit di dalam sholat. Sungguh Kanjeng Nabi itu ngendikane rada keras, matamu pelilian, cara kasarane ngono. Kanjeng Nabi sungguh keras dalam ngendika mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya ketika sholat pandangan mata ke langit itu keras. Kanjeng Nabi, jangan pelilian kowe, khusuk cara kata-kata ini maksudnya gitu. Diriwayatkan dari Imam Tabrani. Kata kala sanggo ngendika sama Kanjeng Nabi lian tahinna yaktini mareni kono sapa aqwam angdalika samono raful basor. Kanjeng Nabi leng nyengeni ngantek keras sehingga berhenti para kaum-kaum itu. Oh, Kanjeng Nabi itu tidak suka sekali sampai marah ketika kita itu dalam sholat tidak khusyuk pandangan kita ke atas ke langit. Kanjeng Nabi kok sampai sebegitunya, berarti sahabat itu perhatian sekali karena Kanjeng Nabi keras. Jangan palingkan pandangan mata dari tempat sujud atau sampai ke atas langit, itu haram. Di bawah itu makruh, tahrim, makruh tapi mendekati keharaman. Bismillahirrahmanirrahim. Auli takhta fin auli takh Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtatofa yakhtatifu auli takhtatif takhtifanna utawa yaktinidin samber temen apa absaruhum biro-biro peningali akwam. Niku Kanjeng Nabi niku ora timur keras dalam bicara supaya diberhentikan apa yang dilakukan oleh para kaum itu, malah sampai ditapuk mripate, disamber, disengeni matamu gitu, cara kasarane ngono. Rawahu al-Bukhari. Hadis Bukhari itu berarti hadis sahih. Warang lewatake an opo anas sababa ibtilai Yaquba, diriwayatkan opo sebabe anas sababa ibtilai Yaquba, teman setuni sebab cobone Nabi Yakub bibni kelawan anak lanang Yakub Yusuf ayo Nabi Yusuf iku alaihi wassalam. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Nabi Yakub diuji coba dengan anaknya Yusuf yang hilang lama. Anak ukra teman setuhune Yakub iku iltafata noleh sapa Yakub fi sholati ing dalam sholati Yakub ilahi marang Yusuf wa ulan kali utawi Yusuf iku naimun turu mahabbatan krana tresno lau marang Yusuf wa iku rahulan den makruhake tahriman kelan makruh tahrim haram. Ini masalahnya Nabi Yakub ketika sholat, Yusuf di sampingnya, dia tidak fokus dalam sujudnya, selalu melihat anaknya. Yusuf turu ning sisihan dingeti bagus gandenge anakku saking senenge dia cinta kepada makhluk yang anaknya sampai melupakan fokus dalam sholatnya sehingga dia mendapatkan ujian anaknya yang dipandang ketika sholat hilang lama, dibuang oleh saudaranya di dalam sumur yang lama sekali sampai jadi raja dan seterusnya. Masya Allah, ini karena kita cinta kepada dunia sampai segitunya. Allah tingkatan Rasul Nabi Ibrahim anak wis sembelih, kalahkan semua untuk Allah, diuji oleh Allah. Makruhnya makruh haram. Salatun apa salat indal istiwa'i ing dalem nalikane waktu istiwa apa haram lagi salat di waktu istiwa. Waktu istiwa iki srengenge pas tengah-tengahan zuhur pas ila yaumal jumati kejaba dina Jumat, kecuali hari Jumat itu boleh salat dari mulai jam 11 sampai jam 12 punjul ndak apa-apa.
Tetapi ketika istiwa pas itu jam 12 kurang seperempat, itu matahari pas kencer dengan bumi, itu namanya waktu istiwa. Itu haram, tidak boleh sholat pada saat itu kecuali sudah nazala yang zilu, sudah mulai gingsir zawal. Setelah zawal lingsir itu baru boleh, kecuali kalau hari Jumat ada masalah. Wa ba'da subuhin lan ora kena sholat sause subuh, itu haram juga. Nanti tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Wa asrin lan sholat asar, setelah sholat asar, setelah sholat subuh itu tidak boleh sholat lagi, haram. Kata tartafi'a sehingga munggah konopo srengenge, nek mulai jam 6 jam itu berarti boleh duha, sholat boleh. Wa tagruba lan surup apa samsun srengenge, nek wis kira-kira wis surup pas maghrib iku, nek pas ke arep surup ngono kae, kira-kira mulai jam 4, 5, 6 sholat asar lho kuwi tidak boleh, kecuali kalau ada sebab, illa li sababin, kejaba krana ana sabab, ana mayit sholat jenazah. Wiri mutaakhirin kang ora den akhir-akhir, contone kaya dene karo ate tahiyatin, Mas, kaya dene salat 2 rakaat tahiyat masjid, bar salat asar perjalanan mampir di masjid, salat tahiyat al masjid boleh, salat syukril wudhu boleh, ana salat sebabe ngondoni boleh, wa wudhuin salat syukril wudhu, wa kafaitatin lan kaya dene salat sing pot ngondoni boleh. Ini yang tidak ada sebab kok, tidak ngondoni, tidak wudhu, qobatiyah wudhu, tidak tahiyat al masjid, salatnya asar salat meneh tidak boleh. Lam yaksid kang ora nejo takhiraha ing kon musolli takhiraha ing akhirake kafaitatin. Wa ilaiha lan begitu juga al waktul makruhat, waktu-waktu yang dimakruhkan tanzihan kelawan makruh tanzih, ini makruh tahrim. Makruh tahrim itu disengiti makruh tetapi mendekati kekaroman. Kalau tanzih itu makruh sekali, jangan, itu makruh sekali. Kalau makruh tahrim pol, jangan, wis haram, wis mendekati, itu namanya. Sholatun apa sholat bi mudafaati hadasin. Nah, ini termasuk makruh tanzih, sholat karo ngempet hadas. Sholat ngempet entut, akhirnya ora kusuk. Maca Fatihah bokong karo megal-megal krana apa ngempet ngono kuwi mau makruh tanzih. Berarti makruh sekali, makruh, terus makruh tahrim haram, makruh tanzih makruh sekali. Jadi mudafaati hadasin, ngempet hadas. Tapi kadro itu amin, sholat ning sisai pakanan, sholat ngarepe ning pakanan. Wainain. Lah itu makruh iku. Panganan lungokke sik. Sholat ngadepi pakanan, wah wis karo ngiler ngeces, ndak boleh iku. Bihadrat itu amin ning gone ngarepe pakanan. Ya tawakku kang bronto kakang pengen sok musoli panganan sing dikepengini. Nah itu ndak boleh, ilahi maring to'am. Si musoli bronto seneng sekali dengan makanan kui, kok salate ning ngarepan, ning ngarepe pakanan sing disenengi, itu makruh. Engko ndak menggoda. Tapi torikin sholat ning dalam disolati, ya makruh. Kewe lewat wong go sholat makruh. Ada tempat yang lain, kecuali memang penuh tidak ada tempat, lain lagi pembahasannya. Fibunianin ing dalam lapangan, sholat ning lapangan, masya Allah, boyo ora nonggonan liyane. Wa makbarotin, sholat ning makbaro, sawaun niku podo usoli ana ta utawi sholat sapa musoli ilal kubri maring madhep kuburan, am alaihi utawa ing atase kubur, au bijane bihi utawa iringane kubur. Ini di samping kubur, di depan kubur, menghadap kubur, itu makruh tanzih makruhnya. Jadi sholat itu ada tempat yang sudah disediakan, musola, tempat sholat, masjid, tempat sujud. Di rumah-rumah harus ada tempatnya. Ini loh tempat untuk sholat, harus ada musolanya, harus ada masjidnya.
Ini beberapa kemakruhan dalam sholat, dan makruh pun juga ada yang makruh tahrim, makruh tanzih. Ini harus dipahami. Oh, ini makruh sekali. Oh, ini makruh haram. Oh, ini makruh saja. Yang makruh saja masih bisa, tidak apa-apa, tidak dapat pahala. Tetapi kalau sudah memberanikan makruh tanzih, apalagi makruh tahrim, itu satu menghilangi pahala dan batal sholatnya, sehingga kita tidak akan naik derajat kita. Semuanya ini mohon diindahkan dari semuanya, santri-santri di mana saja. Ayo pelan-pelan memperbaiki sholat. Tidak ada orang yang sempurna dalam sholatnya. Seorang kiai pun juga masih belum baik dalam sholatnya, kecuali kiai-kiai, guru-guru besar kita, kiai-kiai min jumlatil auliya ilah, para wali-walinya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Sekarang apa masih ada wali? Banyak wali-wali, guru-guru kita. Kalau kita sebagai santri-santri ini sangat belum bisa sempurna dalam kita sholat. Kita harus belajar dan belajar. Ikuti ulama-ulama kita, ikuti guru-guru kita, ikuti kiai-kiai kita. Kita sebagai masih santri, kita itu masih santri, selalu berusaha. Ikuti, lihat guru kita, ikuti jejak kiai-kiai kita. Ini nanti pelan-pelan kita akan sampai ke posisinya, sehingga derajat kita, makom kita luhur derajate, sehingga kulon jenengan diletakkan di surganya Allah yang mulia karena menjaga sholat. Ada tempat surga bagi orang-orang yang sholat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha